musimnya hujan, tolong dijaga kesehatannya. Kalau bisa diminimalisir untuk main hujan-hujannya, kemudian perbanyak makan makanan yang sehat, penuh vitamin. Untuk aksennya boleh kita minta. Sama ini boleh minta tolong yang materi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 maju 2 maju 1 yang cowok sambil di absen. Abi, Amira nggak hadir. Artino, Clarissa, Delviro nggak hadir. Ya, Delviro hadir. Kemana? Aini, Diva, Habibah hadir. Husna, Jibril, Neandra, Kafa, Alfar, Naila, Andra, Raffi, Rizka, Sepsi, Suryani, Syahra, Zakia. Oke, ada beberapa teman yang alfa dan ada beberapa teman yang izin karena sakit. Alangkah baiknya sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, untuk ketua kelasnya coba dapat memimpin doa terlebih dahulu. Baik, siap, doa, imsak, jika berdoa. Alhamdulillah.
kecil ke sini. Yang akan dilaksanakan di tanggal 2 sampai tanggal 6. Jadi kalian belajar tinggal 1 minggu lagi, yaitu di pekan depan. Nah, untuk materi kali ini kita akan belajar memasuki sistem pencernaan makanan pada manusia. Nah, di bab pertama yaitu akan mempelajari terkait dengan zat makanan. Untuk materinya sudah dibagikan ke kelompok kembali. Jadi nanti materi-materi yang sudah kita berikan itu boleh difotokopi untuk setiap kelompok dan nanti dipelajari karena besok untuk penilaian akhir semester akan diambil dari tugas-tugas yang kita berikan ke kalian ataupun materi-materi yang kita berikan ke kalian. Nah, untuk materi yang pertama pada hari ini yaitu kita akan belajar zat makanan. Sudah dibagikan semua? Sudah? Oke. Di situ sudah ada penjelasan-penjelasan terkait dengan zat makanan. Nanti akan kita jelaskan sedikit. Setelah itu kita akan menonton video dan kalian nanti diskusi untuk kelompoknya. Di sini kita sudah menyiapkan 5 lembar soal untuk diskusi per kelompok. Nanti silakan mendiskusikan bersama dengan teman-temannya dan mengumpulkan hasil kembali. Oke, sebelumnya sudah adakah yang pada pagi hari ini tadi sarapan? Sarapannya pakai apa? Mie. Kira-kira di dalam mie tersebut mengandung zat makanan apa? Karbohidrat. Kenapa bisa dikatakan karbohidrat? Karena terbuat dari gandum. Selain mie, ada yang pernah makan? Ada yang tadi sarapan makannya beda dengan mie? Apa? Nasi sama roti. Rotinya mengandung apa? Roti mengandung apa? Karbohidrat. Kenapa roti dikatakan mengandung karbohidrat? Karena terbuat dari gandum maupun dari tepung terigu. Jadi kita akan belajar terkait dengan zat makanan. Nah, di sini tujuan pembelajaran kita yaitu supaya kalian paham zat-zat yang terdapat pada makanan yang kalian makan dan supaya kalian mengerti apa saja sih fungsi zat makanan itu pada tubuh kita. Nah, silahkan dibaca terlebih dahulu materinya itu. Kita berikan waktu 5 menit dan nanti sister akan tanya secara acak ke kalian. Oke, paham? Ya, silakan dibaca bab zat makanan terlebih dahulu. Boleh duduknya melingkar ke kelompok supaya saling berbagi dengan materi. Sebelum kita menonton, silakan dibaca terlebih dahulu. Waktu yang diberikan 5 menit. Yang dari makanan ya, nanti kita akan tanya masing-masing satu. Sister berikan waktu 5 menit.
Baca materinya. Berikan waktu 5 menit. Iya, nanti yang satunya Oke, 2 menit sudah berlalu.
Arvino, ada berapa zat makanan yang disebutkan di dalam buku tersebut? Berapa zat makanan yang disebutkan pada buku tersebut? Coba yang cewek ada yang tahu ada berapa zat makanan yang disebutkan dalam buku tersebut? Ada dua, apa saja? Makronutrien dan mikronutrien. Oke, yang terkelompok dalam zat makronutrien apa saja? Terus lemak. Oke, good. Sekarang apa saja sih yang termasuk ke dalam mineral makro? Vitamin. Yang termasuk ke mineral makro. Ayo, yang termasuk ke mineral makro. Kan di situ ada bagian mineral. Mineral itu terbagi menjadi mineral makro dan mineral mikro. Yang poin nomor 5. Coba ada mineral makro dan mineral mikro. Nah, di situ apa saja yang tergolong ke mineral makro? Yang tergolong ke mineral makro. Kalsium, terus fosfor, terus sulfur. Oke, kalau misalnya di dalam tubuh kita kekurangan mineral fosfor, apa yang terjadi pada tubuh kita? Menurunnya berat badan, kemudian tulang dan gigi menjadi rapuh, kemudian kehilangan nafsu makan. Oke, semuanya coba menghadap ke depan coba saksikan terlebih dahulu, dicermati video yang tertayangan di depan. Halo Sobat Aksna, salam pintar. Jumpa lagi dengan Aksna, teman belajar IPA kamu. Coba tebak, pada video ini kita mau belajar apa ya? Kita mau belajar mengenai nutrisi. Kalian siap? Nah, dengar tidak? Nah, apa ya pengertiannya sebenarnya? Nah, jadi nutrisi itu adalah zat yang dibutuhkan makhluk hidup sebagai sumber energi, pertumbuhan, dan pembentukan jaringan. Nah, itu pengertiannya. Jadi apa pengertiannya? Komponen atau zat yang sangat penting untuk makhluk hidup sebagai sumber energi, pelindung tubuh, pertumbuhan, dan membangun sel serta jaringan tubuh. Nah, itu dia pengertian nutrisi. Nah, berdasarkan dengan jumlah kebutuhannya, jumlah kebutuhan nutrisi makhluk hidup, nah, nutrisi itu dibedakan atas dua, Sobat Edson, yaitu makronutrisi dan mikronutrisi. Apa ya bedanya? Jadi, kalau makronutrisi ini
dibutuhkan tubuh dalam jumlah yang banyak sebagai sumber energi. Seperti apa contohnya? Seperti karbohidrat, protein, dan lemak. Sedangkan mikronutrisi itu dibutuhkan tubuh dalam jumlah sedikit seperti vitamin, mineral, dan air. Nah, jadi ini adalah makronutrisi, ini adalah mikronutrisi. Itu bedanya ya. Jadi kalau makronutrisi kita butuh banyak, kalau mikronutrisi kita butuh sedikit sobat Edson. Tapi tetap penting dan harus ada ya. Kita lanjut deh. Oke, nah untuk makanan yang mengandung karbohidrat, protein, dan lemak ini perlu dicerna dan dipecah terlebih dahulu oleh tubuh. Nah, berarti kalau makronutrisi perlu proses pemecahan dan pencernaan oleh tubuh sobat Edson supaya bisa dimanfaatkan manfaatnya atau energinya gitu ya. Sedangkan untuk air, vitamin, dan mineral itu bisa diserap langsung oleh tubuh. Berarti kalau mikronutrisi bisa diserap langsung, tapi kalau makronutrisi harus dicerna dulu, gitu ya. Oke, sekarang kita bahas makronutrisi yang pertama. Apa? Iya, karbohidrat. Nah, karbohidrat ini adalah sesuatu yang sangat dekat dengan kita ya. Jadi, ada 3 jenis karbohidrat, yaitu gula, pati, dan serat. Nah, apa itu pengertiannya? Jadi kalau gula itu terkandung di dalam susu, madu, dan buah-buahan. Itu adalah gula sebagai karbohidrat gitu ya. Nah, sekarang kalau pati bagaimana? Jadi karbohidrat pati bagaimana? Nah, kalau karbohidrat pati itu terkandung di dalam makanan yang mengandung pati. Jadi makanan yang mengandung pati seperti kentang, terus yang makan itu dari biji-bijian seperti beras, jagung, dan oatmeal. Ini beras merah ya. Nah, itu mengandung pati. Lalu kalau serat bagaimana? Nah, serat adalah selulosa yang tidak dapat dicerna oleh sistem pencernaan manusia sehingga dikeluarkan sebagai feses. Serat dapat ditemukan pada roti gandum atau sereal. Nah, gitu. Jadi karbohidrat ada 3 bentuknya. Ada bentuk gula, bentuk pati, dan bentuk serat. Nah, karbohidrat yang kamu makan dalam bentuk apa? Apakah itu gula, atau itu pati, atau apakah itu serat? Oke? Nah, karbohidrat itu merupakan sumber utama energi bagi tubuh manusia. Di mana 1 gramnya itu mengandung 4,1 kilokalori atau kikalori ya, ini kilokalori. Jadi 1 gram karbohidrat setara dengan 4,1 kilokalori. Gitu. Oke, kita lanjut ke lemak. Nah, makronutrisi lagi ya, lemak. Nah, fungsi lemak apa? Menyediakan energi juga. Jadi selain karbohidrat, lemak itu juga berfungsi untuk menyediakan energi. Bahkan energi yang dihasilkan dari lemak itu lebih besar jumlahnya. Tadi kan kalau 1 gram karbohidrat 4,1 kilokalori. Sedangkan kalau 1 gram lemak itu setara dengan 9,3 kilokalori. Jadi lemak adalah sumber energi terbesar dalam makanan. Itu ya. Nah, lalu apa lagi fungsinya? Melarutkan vitamin A, D, E, dan K. Vitamin A, D. Nah, itu fungsi lemak. Lalu apa lagi? Menyediakan asam lemak esensial bagi tubuh manusia. Oke? Nah, jadi selama proses pencernaan, lemak dipecah menjadi molekul yang lebih kecil, yaitu asam lemak dan gliserol. Jadi dalam tubuh kita nih, supaya bisa dicerna, dimanfaatkan oleh tubuh, lemak itu diubah menjadi bentuk asam lemak. Nih, harus diingat ya, plus gliserol. Nah, gitu. Oke, kita lanjut. Nah, berdasarkan struktur kimianya, lemak dibagi menjadi 2, yaitu lemak jenuh dan lemak tidak jenuh. Bedanya apa? Kalau lemak jenuh, pada suhu kamar, lemak jenuh berbentuk padat, biasanya ditemukan dalam susu, daging, minyak kelapa, keju, dan minyak kelapa sawit. Itu kalau lemak jenuh. Kalau tidak jenuh bagaimana? Pada suhu kamar, lemak tidak jenuh biasanya berbentuk cair. Seperti apa? Minyak nabati. Nah, minyak goreng itu lemak tidak jenuh tuh sobat Edson. Oke? Nah, sedangkan kalau berdasarkan sumbernya, lemak dibagi menjadi 2, yaitu lemak nabati dan lemak hewani. Kalau lemak nabati itu dihasilkan dari minyak kelapa sawit, alpukat, dan kacang tanah alias tumbuhan. Tapi kalau
ya, keju dan telur. Itu ya, berasal dari hewan, seperti namanya, hewani. Oke, kita lanjut lagi nih ke nutrisi yang ketiga, makronutrisi yang ketiga, protein. Protein ya, fungsinya apa? Sama sebagai sumber energi juga dalam makanan. Nah, gimana nih? 1 gram protein itu setara dengan 4,2 kilokalori. Nah, benar ya, lemak yang tertinggi ya. Nah, fungsinya apa? Yang pertama, menyediakan energi tentunya. Yang kedua, pertumbuhan dan mengganti sel-sel yang rusak. Itu fungsi protein. Kemudian, pembuat enzim dan hormon. Lalu apa lagi? Pembentuk antibodi atau sistem kekebalan tubuh. Wah, penting banget ya fungsinya protein ini. Oke? Nah, protein itu dilihat dari asalnya juga dibedakan dari menjadi dua, yaitu yang berasal dari hewan alias protein hewani dan yang dari tumbuhan protein nabati. Nah, hari ini kamu makan protein apa? Nabati apa hewani? Nah, oke. Nah, tapi apa nih protein hewani? Itu adalah daging, ikan, telur, susu, dan keju. Sumbernya yang dari hewan. Lalu kalau nabati dari kacang kedelai, kacang hijau, dan kacang-kacang lainnya. Kacang kedelai sebagai bahan baku tempe dan tahu merupakan salah satu sumber protein yang baik. Siapa di sini yang paling suka tempe dan tahu? Nah, itu jadikanlah sebagai sumber protein kamu. Oke? Nah, sobat, protein itu tersusun dari rantai panjang asam amino. Ada 2 jenis asam amino yaitu, jadi protein itu penyusunnya adalah asam amino gitu. Nah, sekarang asam amino itu dibedakan atas 2 jenis, yaitu asam amino esensial dan asam amino non esensial. Bedanya apa? Kalau asam amino esensial itu diperoleh dari makanan karena tidak dapat dibentuk dari dalam tubuh. Jadi untuk asam amino esensial kita dapatkan dari makanan yang kita makan. Tubuh kita tidak bisa membentuknya sendiri, gitu ya. Tapi kalau asam amino non esensial itu dapat dibentuk di dalam tubuh kita sendiri, gitu. Oke, kita telah selesai membahas protein. Kita lanjut membahas vitamin. Itu adalah mikronutrisi ya, kalau vitamin ya. Nah, vitamin dibutuhkan dalam jumlah sedikit, namun wajib ada karena vitamin diperlukan untuk mengatur fungsi tubuh dan mencegah beberapa penyakit. Nah, seperti yang bilang sebelumnya, walaupun dia mikronutrisi, tapi tetap harus kita miliki dalam tubuh kita karena fungsinya ada, gitu ya. Oke, nah vitamin ini dikelompokkan menjadi 2, yaitu larut dalam air dan larut dalam lemak. Nah, yang larut dalam air apa? Ada vitamin B dan vitamin C. Yang larut dalam lemak apa? Ada vitamin A, D, E, K. Oke, tadi fungsi lemak ingat ya, melarutkan vitamin A, D. Nah, ini dia. Oke, kita bahas dulu deh. Vitamin A. Vitamin A itu sumbernya dari mana? Dari susu, dari hati, telur, dan wortel. Manfaatnya apa? Menjaga kesehatan mata, memperkuat sistem imun, dan menjaga kesehatan tulang. Penting banget ya. Nah, kalau kita kekurangan gimana? Kalau kita kekurangan nih, kulit menjadi kasar, kita jadi mudah lelah dan menjadi rabun senja, Sobat Edson. Sekarang dari ikan laut dan garam beriodium. Gitu ya. Fungsinya apa? Membantu mengatur laju metabolisme. Itu fungsi iodium. Nah, masih ada nih 2 lagi, kalium dan natrium. Kalium dari mana? Pisang, Sobat Edson, kentang, dan jeruk. Nah, pisang merupakan sumber kalium yang baik, gitu ya. Fungsinya apa? Mengatur kesetimbangan air dalam sel dan kerja otot. Nah, kalau natrium dari mana? Sis dan perlambatan impuls saraf. Nah, itu penting semua kan fungsinya, jadi harus dipenuhi kebutuhannya ya. Kita masuk ke yang terakhir, yaitu air. Nah, air merupakan nutrisi yang sangat penting bagi tubuh kita. Jadi, orang paling lebih tahan menahan lapar daripada menahan haus, gitu ya. Nah, jadi di sini, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, air penting bagi tubuh untuk menyerap kelangsungan hidup. Nah, tubuh kita membutuhkan 2 liter air atau 18 air sehari, gitu ya. Nah, salah satu membutuhkan air untuk
Nah, nutrisi yang masuk ke dalam tubuh tidak dapat digunakan oleh sel-sel tubuh apabila tidak terlarut di dalam air, sobat Excel. Jadi kamu jangan sampai kekurangan minum ya, karena kalau kamu kekurangan minum, nutrisi yang kamu makan pun akan sulit dicerna oleh tubuh. Paham ya? Oke, dan terkait dengan zat makanan. Jadi di zat makanan itu terdiri dari 6 komponen, yaitu yang pertama ada karbohidrat, kemudian ada protein, kemudian ada lemak, ada vitamin, ada mineral, ada air. Nah, untuk di karbohidrat itu adalah makanan pokok bagi manusia, yaitu bisa didapat dari sumber-sumber seperti gandum, tepung terigu, nasi, kemudian singkong yang biasanya kita temui di kehidupan sehari-hari. Terus tadi dijelaskan protein protein itu ada protein hewani dan protein nabati. Nah, untuk protein ini fungsi utamanya sebagai pembentuk jaringan untuk pertumbuhan dan memperbaiki sel-sel yang rusak pada tubuh kalian. Artinya, kalian sekarang masih umur sekitar berapa tahun? 13-14, itu masih di umur-umur masa pertumbuhan dan perkembangan. Nah, di mana harusnya kalian pada umur-umur segini yaitu memberi atau memberi asupan kepada tubuh kita berupa protein hewani dan protein nabati yang banyak, karena kedua protein itu adalah sebagai pembentuk dari sel-sel jaringan pada tubuh kalian dan sebagai proses untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Nah, setelah itu ada lemak. Ada lemak di sini tadi diceritakan bahwa yaitu berfungsi sebagai energi setelah karbohidrat. Artinya lemak itu tidak sepenuhnya jahat, ada lemak baik dan lemak buruk. Kemudian ada vitamin. Vitamin dibagi menjadi vitamin yang dapat larut dalam air dan vitamin yang tidak dapat larut dalam air, seperti vitamin A, D, E, K. Itu vitamin yang larut pada lemak. Nah, yang kelima ada mineral, dibagi dengan mineral makro dan mineral mikro, di mana mineral makronya terdapat kalsium, fosfor, sulfur, dan mineral mikronya ada zat seng, besi, tembaga, yodium, boron, dan fluor. Serta yang terakhir yaitu ada air, di mana air itu hampir 80% kita membutuhkan air di dalam tubuh. Nah, sekarang silahkan dibuka lembar soal yang harus didiskusikan. Di situ sudah ada 5 soal. Silakan didiskusikan setiap kelompok dan jawabannya ditulis di bagian kolom yang sisa. Sisil beri waktu sekitar 10 menit untuk mengerjakan soal diskusi. Silakan untuk mengerjakannya melihat dari materi yang sudah berikan. Jadi silakan didiskusikan terkait dengan kelompoknya masing-masing. Dikerjain, didiskusikan.
dia olahraga nih energinya hilang. Nah biar energinya ada lagi berarti dia harus mengonsumsi apa? Selain nasi bisa apa lagi? Bangun. Gas sampai di mana? Apa? Tahan dulu.
Oke, sambil nunggu temennya, coba yang sudah 1, 2, 3 berdiri sama-sama yang di belakang dan daripada kamu dari tadi. Ini temanku nih, ini temanku. Ambil sama-sama ini di belakang diambil. 3. Ya, Berdua. udah tahu 3. Ayo. Berdua. Berdua. Coba diambil. Bersihin, diambil selang-selang apa itu. Habibah itu sampah di bawah dari kita setelah ini akan masuk yuk diambil. Dan tugasnya kita hari ini siapa? Dibantuin. Yang cewek yang udah selesai? Kalau misalnya ini kita bahas bareng-bareng. Kelasnya nggak ada pakai itu, ada di belakangnya. Kita rapi. Ini sampai di mana Ya, tangannya patah. Sampai jadi besar. Sama, kedua. Berapa pasang? 2. Jadi lipat. Ayo, sudah belum? Kalau nggak dibutuh sudah nanti kita istirahat. Namanya di bawah tuh. Oh, dia enggak. Kamu kelas jam berapa? Enggak lah, kedua. Berdua sama teman-teman. Nomor 5 nih. Iya. Tahu, ini kamu jadi nih. Yang akan jadi.
Kelompok A ini sampai nomor berapa? 5. Kelompoknya Habibah nomor berapa? Nomor 4. Kelompoknya Zara ya Septi sampai nomor berapa? Selesai. Pertanyaan. Kelompok A ini sampai di nomor besar. Oke. Kelompok Habibah. Ini makanan seperti mengandung karbohidrat, kemudian karbohidrat sama kata-kata hari ini kalau misalnya kalian mau jadi pemenang apa? Ayo, sudah belum? Berarti sudah akan rasa lemak, tidak punya energi. Makanya kenapa kalau misalnya ketika puasa kalian suka lemes karena kebutuhan karbohidrat yang ada di dalam tubuh kalian itu berkurang. Oke, pertanyaan nomor 2. Coba kelompoknya Abi. Budi sedang tumbuh kembang. Ia ingin badannya menjadi lebih tinggi dan kuat. Makanan apa saja yang harus banyak dikonsumsi Budi agar keinginannya tercapai? Yang kedua, yang cewek, dengarkan. Yang bisa jawab nomor 2. Iya, apa? Jawabannya apa? Kelompok. Ayo yang cewek yang bisa jawab pertanyaan dari nomor 2. Info diperhatikan. Makanan seperti susu, telur, daging, dan ikan. Protein susu mengandung semua asam amino esensial. Protein dalam daging lebih mudah dicerna dibandingkan dengan yang bersumber dari bahan tumbuhan. Oke, karena di dalam protein itu berfungsi atau berperan untuk pertumbuhan dan memperbaiki sel-sel pankreas. Di sini Budi ingin tubuhnya itu menjadi lebih tinggi dan kuat. Artinya dia harus perlu mengkonsumsi makanan yang mengandung kalsium juga untuk pertumbuhan tulang dan gigi. Oke, yang nomor 3, Siti sering sakit-sakitan. Dokter mengatakan bahwa Siti kekurangan vitamin C. Makanan apa saja yang bisa
Oke, protein dan mineral serta ditambah dengan karbohidrat supaya ketika Pak Ahmad berada di bawah terik matahari itu energinya tetap terpenuhi dengan adanya karbohidrat. Alfa, coba jangan nomor soal itu proteinnya belum ya. Kan juga bahasanya ayo buruan jawab soal namanya. Dari itu tadi siapa? Kasih yang itu. ini lu tadi buat Coba sini dulu. Kamu sini dulu lah. Tanyain orang yang udah. ini proteinnya belum Jus. Karbohidratnya doang kalau udah. Proteinnya mana? Apa saja yang mengandung karbohidrat dan protein? Coba kelompoknya Zara. Makanan apa saja yang mengandung karbohidrat dan protein? Yang mengandung karbohidrat dan protein. Nasi, terus. Oke, kalau yang mengandung proteinnya? Ada apa saja yang mengandung protein? Kacang-kacangan, terus susu, terus apa lagi? Oke, dari hewannya ada daging. Kemudian apa saja fungsi dari karbohidrat? Oke. Sampai kapan ngobrol? Boleh gantian ngobrol. Kita lihat dulu kamu yang menjelaskan di depan. Hargai orang yang ngobrol di depan. Hargai orang yang ngomong ngasih penjelasan di depan. Gak semua orang enak ngomong di depan itu. Gak usah nulis kalau tidak coba fungsi protein apa saja? Protein berfungsi untuk proses
Nggak usah, materinya nggak usah, soalnya aja. Jadi Sister ulangi dari zat makanan yang sudah kita jelaskan, yaitu yang pertama ada karbohidrat yang berfungsi untuk sebagai sumber energi utama pada tubuh kita. Kemudian ada protein, yaitu sebagai pembentuk jaringan dan pertumbuhan serta memperbaiki sel-sel yang rusak pada tubuh. Ada lemak, yaitu yang berfungsi sebagai sumber energi setelah karbohidrat, sebagai simpanan energi kedua jaringan lemak. Dari lapisan lemak bawah kulit dapat dijadikan sebagai isolator sehingga tubuh dapat mempertahankan suhu normalnya. Kemudian ada vitamin, yaitu sebagai zat makanan yang bisa diperlukan dalam jumlah kecil, tapi juga dia termasuk penting dalam tubuh kita. Serta ada yang terakhir yaitu mineral. Nah, dari semua makanan-makanan yang mengandung mineral, protein, kemudian lemak, itu akan diproses oleh organ-organ pada tubuh kita. Ada yang tahu organ pencernaan makanan pada tubuh manusia apa saja? Dari mulai makanan masuk mulut, terus kerongkongan, kemudian lambung, habis lambung usus, setelah usus ke anus, yaitu ke kerongkongan. Nah, di materi yang diberikan ke kalian yaitu ada materi proses pencernaan makanan yang di B. Nah, coba untuk Abi, apa sih yang dimaksud dengan proses pencernaan makanan? Oke, yaitu proses untuk merubah makanan dari bentuk yang kasar menjadi bentuk yang halus sehingga dapat diserap oleh tubuh kita. Nah, untuk di saluran pencernaannya sendiri, coba Septi sebutkan apa saja saluran pencernaan yang ada pada proses pencernaan makanan di manusia. Ya. Ada apa saja proses pencernaannya, organnya? Organ pencernaan dimulai dari rongga mulut, kemudian apa lagi? Lidah, terus usus besar, terus berakhir pada anus. Oke, ada yang lucu di belakang. Nah, untuk di rongga mulut itu ada gigi. Ada berapa gigi pada orang dewasa? Ada 32 yang terdiri dari 8 gigi seri, 4 gigi taring, 8 gigi geraham depan, dan 12 gigi geraham belakang. Bisa dibaca di materinya, bukan malah di buat mainan ataupun dulu. Materi itu dibagikan untuk dibaca, bukan mainan. Setelah itu masuk ke bagian dari kerongkongan. Nah, di sini makanan akan dibasahi menggunakan lendir sehingga mudah untuk ditelan dan didorong masuk ke dalam lambung. Baru di lambung ini nanti banyak proses-proses pencernaan makanannya. Oke, silakan perhatikan ke depan terlebih dahulu.
Seperti Gilbert Andrew. Ya, nama itu adalah Arianti. Ngomong-ngomong, hari ini aku akan melakukan perjalanan seru ke dalam tubuh manusia. Jadi, mau menonton? Perjalanan dimulai ketika manusia menuju ke ruang makan siang kantor, membuka kotak makan siangnya dan menemukanku di sana. Apalagi yang ada di sini? Kau bilang sabun, yogurt, dia sudah mengikuti roti lapisnya. Oh, jangan pikiranku. Belum masukkan ke mulutnya. Ini saya pergi. Jujur, cukup basah dan hangat di sini. Mulut adalah pintu gerbang ke sistem pencernaan. Sistem itu kira-kira khusus untuk mengubah makanan menjadi nutrien berguna yang membuatnya tetap berenergi dan membantu sel tubuh dan memperbaiki tubuh. Jadi, yang menjadi beberapa bagian untuk memudahkan prosesnya. Juga sangat berguna karena bercampur dengan makanan dan bisa lebih menghancurkannya. Dengan begitu, perut pun tidak perlu mencerna seluruh bongkahan makanan. Saya proses Ngomong-ngomong, pencernaan di kota makanan seru, di dalam jumlah air minum yang kamu hasilkan dalam setahun dapat mengisi 2 bak mandi ukuran sedang. Hampir 1 kolam penuh air minum. Benar-benar isian air minum di sini. Wah, lebih baik aku berhati-hati dengan ini. Aku tidak mau berakhir seperti bocah kabur di sana itu. Sulit, karena orang ini menggunakan liannya untuk menggulung makanan di mulutnya dan ke arah hidungnya. Aku benar-benar tidak ingin menjadi selai lagi. Jadi, aku akan melewati pemilihan ini. Ayo turun. Sekarang kita menuju tenggorokan. Mari. Oh, jalan ke cabang. Aku harus pergi kemana? Yang puncuk ke Bang Puncuk. Sepertinya kita harus ke sini. Tunggu, sepertinya aku salah belok. Kenapa semuanya berdekat? Manusia malam ini baru terus. Oh, khususnya. Sudah, naik lagi. Maaf kawan. Nyaris saja. Hampir masuk ke paru-parunya. Itu tidak baik. Ada yang tahu yang berdetak pada merah itu adalah apa? Mari kita coba. Aku dengan benar masuk ke tabung pentelan yang memiliki nama mewah esophagus. Aku suka menyebutnya saluran makanan, tapi ini jauh lebih sempit daripada yang dibayangkan. Aku akan terkejut di sini. Bagaimana bisa aku terus turun? Itu otot-otot di esophagus ini meremas di belakangku dan melemas di depanku. Ini adalah proses yang disebut peristalsis dan itulah yang menggerakkanku melalui sistem perjalanan. Beberapa detik kemudian dan kita sekarang telah mencapai ujung terowongan. Ada Kenapa ini? untuk membiarkan makanan lambung jauh jauh keluar dari esophagus. Ini saat ini seperti keamanan. Aku hanya seorang kulit di sini. Pak, tolong izinkan aku masuk. Boleh. Aku tidak melewati satu dan masuk ke perut. Itu mengangkatku pada kantong dan izinkan aku mencoba di situ. Wah, itu yang kuat. Semuanya otot. Sebenarnya tidak ada jurusnya harus aku mencampur dan sendiri makanan menjadi bubur. Jadi itu harus kuat. Itu jurusnya bukan sama terlalu. Pun aduh, panas sekali. Panas. Aku harus keluar dari asap perut ini. Jika tidak, aku akan menjadi cair atau pasta seperti roti-roti seperti itu. Tidak apa-apa, aku sudah bersiap. Aku membawa perangkat kecil yang sangat berguna dan akan memiliki dalam ilmu hidup. Makanan biasanya tidak memiliki ini, tapi aku punya. Koneksi. Itu rahasia. Aku hanya perlu menekan tombol ini. Sudah. Sekarang aku bisa terus berbicara dengan sepanjang jalan. Alih-alih berubah menjadi ciri anggur. Perhatian berikutnya untuk kecil. Organ berbentuk yang panjang melingkar ini terdiri dari 3 bagian. Saat aku bilang panjang, serius. Jika kamu merasakannya, yang tidak disarankan karena itu kamu dulu dan dalam tubuhmu, kamu akan mendapatkan tabung yang lebih dari 5 meter panjangnya. Ya, Kita itu dan semua dalam bisa perut disembuhkan. panjang 6 meter. Harus kuakui, itu akan hampir seperti endoskopi, tapi dijauhkan. Apa tuh? Oh iya, aku tak hidup di dalam ilmu kecil. Jangan khawatir. Tapi sangat penting jika kalau masih jadi keluarkan semua kotoran dari dalam. Jadi bersyukurlah hatimu menghasilkannya. Pakaian dengan banyak orang yang beberapa itu baik dan terlihat seperti buah dari sana. Itu atau mempedu. Itu
kita lepas di bawah hati dan menyimpan apa di dalamnya sampai saat yang tepat datang. Asalnya, benda ini benar-benar paling ya. Aku agak pusing karena hitungan dan belokan, tapi hatinya baru sekarang. Ini khusus yang berkontrak ingin terus mendorongku ke depan. Sepertinya aku sudah berani bagian ambil dari yang kecil dan terus ke langkah selanjutnya dari perjalananku. Khusus besar, juga dikenal sebagai polon. Itu adalah satu hidrotot yang panjangnya 1,5 sampai 2 meter. Tunggu dulu. Tidak sendirian. Aku tunggu. Mereka mendekat. Itu bakteri. Ada banyak sekali di sini. Oh, apakah orang ini terjangkit penyakit paru khusus atau semacamnya? Tidak. Khusus membutuhkan bakteri baik untuk membantu memecah makanan. Vitamin dan nutrien sehingga tubuh bisa menggunakan. Nah, di usus besar ini terdapat banyak bakteri baik yang memecah makanan supaya mengganggu proses. Tidak terlalu berguna selain menampung bakteri yang hidup terus dilepaskan ke usus. Itu juga punya beberapa jaringan yang berguna untuk sistem kekebalan tubuh. Tapi bagian besar itu adalah bagian kecil yang tidak berguna. Yang itu katanya. Jika usus belum meraja, dokter akan memotongnya. Serius, sepertinya orang ini masih memilikinya. Baguslah. Ngomong-ngomong, kita sekarang ada di besar dan aku senang. Di sini ada lebih luas. Jika tak memang belum berkurang siapa yang lewat, aku pasti akan berbicara kepada sekarang sebagai bilangan lain berikutnya. Jika lokasi apa yang mendorong melalui besar, semua hal ini bisa terjadi. Bentuk terakhir itu feses. Ya, kotoran, apapun itu sebutannya, itu terbentuk di usus besar. Masih banyak bakteri di mana-mana. Mereka benar-benar bekerja keras ya. Tak boleh terlalu sedikit atau terlalu banyak. Jika tidak, kamu akan mengalami masalah pencernaan seperti intoleransi makanan. Mereka juga memainkan peran besar dalam kekebalan tubuh dan sebabnya kamu punya perlindungan bakteri di tubuh. Terus bekerja dengan baik teman-teman. Aku dalam perjalanan melalui kolam kiri. Ketika terlalu penuh dengan feses, kolam memutuskan untuk membuang semuanya karena itu tidak dapat menahannya sendiri. Biasanya memakan waktu sekitar 36 jam bagi apa yang tersisa dari makanannya. Tidak banyak sekarang. Makanan kita proses selama 36 jam sebelum dikeluarkan menjadi kotoran. Mari kita meluncur rektum. Meluncur. Rektum adalah ruang lurus yang panjangnya sekitar 20 cm. Ini memiliki sensor khusus seperti ini atau di sana. Ada sesuatu yang harus kami buang. Mereka mengirim sinyal kepada otak saat proses atau gas ini keluar. Itu saat kami pikir, oh, harus ke kamar mandi. Jika saatnya tepat, yaitu langsung masuk ke toilet dan tidak lemas. Sekarang, proses keluar. Kami coba kita dari sarapan kemarin. Maka, di sini tidak ada yang makan bisa jadi sarapan. Baiklah, itu seperti apa sarapan biasanya? Beritahu aku di kolom komentar. Ngomong-ngomong, saat momennya belum tepat untuk mengeluarkan feses, kita berkontraksi. Dan cara ini membagi juga dengan untuk mengeluarkan fungsi yang bisa untuk sementara waktu. Tapi seharusnya senang, rektum dan kamu bekerja keras untuk menekan feses ketika waktunya tidak tepat. Seperti saat kamu bekerja ke kantor, bekerja, memberikan makanan, tidur. Tapi ketika kamu tidak bisa makanannya lagi, kita karena memberikan beberapa menit lagi atau berapa lama yang kamu butuhkan sampai kamu tiba di kamar mandi. Tidak yakin apakah manusia ini sudah siap, tapi aku benar-benar ingin pergi sekarang. Mungkin aku bisa memakai sensor-sensor ini agar bisa kabur. Oh iya, orang ini sedang bekerja kan? Nyatanya aku. Tentu saja, makanan normal tidak meninggalkan tubuh mulai anggur. Kamu bahkan tidak akan mengenal makanan yang lain. Tapi bagiku, Gilbert si anggur, aku masih punya banyak hal penting untuk dilakukan. Jadi, hei kawan, ayo ke toilet. Aku pergi ya, selamat tinggal. Wah, itu berbeda. Hei, kamu pelajari hal baru hari ini. Oke, tadi sudah dijelaskan bahwa makanan itu pertama masuk ke dalam rongga mulut, setelah itu ke kerongkongan dan diproses di lambung, usus halus, usus besar hingga ke anus. Nah, di sini sister ada di mana kalian harus mencari atau menemukan kata yang termasuk ke dalam sistem pencernaan manusia. Oke, silakan di
Nggak dikasih nama. Ini bahasanya sih. Ayo silakan kerjakan dalam. Di situ ada sistem pencernaan. Gampang. Dari saja. Jadi dibentuk kayak lingkaran. Jadi misalnya kalau nemu kata pankreas, nah tinggal diginiin aja. Kalau misalnya turun ya tinggal di atau kalau hilang Iya, mana Patrick? Udah ada tripodnya. boleh. Waktunya 5 menit. Dari 1 sampai 2. Ada, nggak tahu ya ada berapa. Kita juga belum nyari. Boleh dicoret, boleh dilingkarin, boleh dibulet-buletin, terserah kalian. Nama sama kelasnya jangan lupa ditulis. Sebelas atau 5? Ya. Ada berapa ya? Kita baru dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Haus aku, haus, sumpah haus banget. Tag video. Nggak tahu. Semuanya begini.
Enzim. Tidak. Enzim ada. Tidak. Tidak. Mana? Tidak ada. Ada tidak tidak. 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 Berkat enzim. Oh iya. Iya. Oke, berarti ada 10 ya. Belum, ah. Oke. Sembilan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada yang lagi? Ada yang nemuin ini enggak? Apa? Farin. Iya. 9. Yang udah silakan dikumpulkan. Iya. Namanya. Kok ada banget lah. Sama kayak berapa itu? Ya Allah. Oh, mulut. Oke, bentar lagi istirahat ya. Nanti rep dipulangin ke rep. Yang bikin pulpen ayo pulangin. Yang cewek ada yang belum? Cara udah. Oke, sambil nunggu temennya. Jadi ya, besok pulangannya materi tambah bukan kemarin, kemudian pencernaan sekarang, dan besok ditambah 1 bab lagi yaitu tentang gangguan pada pencernaan. Belum. Temennya udah pada dikumpul. Oke, lagi mana? Udah semua yang cewek? Oke, udah ya. Jadi itu nanti dikumpulkan untuk tambahan nilai kalian terkait dengan kaliannya. Jadi tadi apa saja organ tumbuhan, organ pencernaan pada manusia? Mulut, kerongkongan, lambung, usus besar, Enzim. usus halus, usus besar, lalu ke anus. Di gigi, di mulut kita punya berapa gigi? 3.
Gerakan peristaltik terjadi di bagian organ apa tadi? Gerakan peristaltik terjadi pada organ lambung. Jadi di lambung juga terdapat banyak enzim-enzim. Kalau di lidah untuk merasakan rasa manis bagian mana? Ujung mana? Ujung depan. Kalau asin di mana asin? Asin di bagian samping sebelah depan. Kalau yang asam di bagian samping bagian belakang. Kalau pahit di pahit ada di bagian pangkal lidah. Kalau misalnya kita makan makanan yang panas, maka bintil-bintil kecil yang ada di lidah akan besar. Nah, Andra, bintil-bintil kecil yang ada di lidah disebut apa? Bintil-bintil lidah apa disebut? Disebut papila. Oke, setelah cukupkan untuk pembelajaran IPA pada hari ini. Besok kita akan masuk ke bagian penyakit atau gangguan yang bisa yang terjadi pada Apa? organ pencernaan. Nah, sebelumnya ada yang ingin ditanyakan terkait dengan materi kita pada dasarnya. Oke, kalau misalnya sudah, setelah ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak silakan dimulai. tinggal di genangan air, kemudian di tas-tas yang menumpuk
apapun caranya menutup. Jaga kebersihan semaksimal mungkin. Kita doakan